Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Rizka pada mata pelajaran matematika kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke materi aritmetika sosial part 3. Materinya adalah diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Kompetensi dasar yang kita pelajari yang pertama, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menentukan besaran diskon dan pajak. Yang kedua, siswa mampu menentukan besaran bruto, neto, dan tara. Rabat atau diskon. Apa sih rabat atau diskon itu? Rabat itu artinya potongan harga, lebih dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu. Di sini ada contoh, sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos, 15% untuk jenis barang lainnya. Jika Revi membeli satu potong kaos dengan harga 75.000 dan sebuah tas harga 90.000, berapa rupiah Revi harus membayar? Nah, di sini 20% untuk kaos dan 15% untuk barang lain. Ketika ada soal cerita, kalian harus mencari, diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui apa saja? Diskon 20% untuk kaos, 15% untuk barang jenis lain, harga kaos 75.000, harga tas 90.000. Kemudian ditanyakan harga yang harus dibayar Revi. Nah, cara pertama berarti kalian harus menghitung diskon. Yang pertama adalah diskon kaos. Diskon kaosnya adalah 20% kali 75.000. Penulisan 20% kita ubah menjadi 20/100 dikali 75.000. Kita tembak nolnya 2, kita tembak nolnya 2, berarti tersisa 750 dikali 20 ketemu 15.000. Kalau harga diskon sudah kalian ketahui, berarti kalian tahu harga kaos setelah didiskon. Kita kurangkan 75.000 dikurangi 15.000 ketemu 60.000. Kita hitung sama juga untuk diskon barang lain adalah tadi tas. Nah, tas itu tadi 15% kali 90.000, artinya 15/100 dikali 90.000. Kita tembak nolnya. Ketemu 15 kali 900 ketemu 350. Berarti harga tas setelah didiskon kita kurang 90.000 dikurang 13.500 ketemu 76.500. Nah, sekarang harga yang harus dibayar Revi adalah harga semua barang yang sudah didiskon. Harga kaos tadi 60.000, harga tas adalah 76.500. Berarti total yang harus dibayar 136.500 rupiah. Kita masuk ke materi pajak. Pajak itu adalah suatu kewajiban warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara atau pemerintah. Ada dua macam pajak. Yang pertama, pajak PPh. Itu berasal dari pegawai tetap perusahaan swasta atau pegawai negeri. Nah, kemudian ada juga namanya PPN. PPN ini apabila kita berbelanja di dealer, grosir, toko swalayan, atau tempat lain, kita ada penambahan harga ya, yang disebut namanya pajak. Di sini Pak Andi memperoleh gaji sebulan 2.500.000. Jika besar pajak PPh 10%, berapa gaji yang diterima Pak Andi? Berarti gaji Pak Andi nanti akan dikenakan pajak. Berarti Pak Andi gajinya tidak utuh 2.500.000 tetapi dikurangi oleh pajak PPh. Diketahui gajinya 2.500.000. PPh 10% yang ditanyakan gaji yang diterima setiap bulan. Berarti cara pertama kalian menghitung PPh. PPh adalah 10% kali 2.500.000. 10/100 dikali 2.500.000, kita tembak nolnya. Tinggal sisanya 10 dikalikan 25.000, ketemu 250.000. Nah, berarti gaji yang diterima kita kurangkan.
2.500.000 dikurangi 250.000 ketemu 2.250.000 rupiah. Nah, berbeda halnya PPh dengan PPN. Kalau PPN itu ketika kita membeli barang, berarti kita ada penambahan. Namanya penambahan berarti kita tambahkan. Berarti yang kita beli nanti harganya tidak hanya 4.600.000 tetapi lebih. Mari kita hitung. Danang membeli laptop harganya 4.600.000, PPN-nya 10%. Berapa yang harus dibayarkan oleh Danang? Diketahui harga laptop dan PPN-nya, kemudian ditanya adalah harga yang harus dibayar oleh Danang. Nah, berarti kita menghitung PPN. PPN-nya adalah 10% kali 4.600.000. Tadi ketemu 460.000. Caranya sama dengan 10/100 dikali 4.600.000. Nolnya kita tembak 2, berarti tersisa 10 kali 46.000, ketemu 460.000. Nah, karena ada PPN, maka pembayarannya bertambah. Kita tambah 4.600.000 ditambah 460.000, ketemu 5.060.000. Materi selanjutnya yaitu bruto, neto, dan tara. Kalian seringkali melihat barang yang kalian beli, entah beras, minyak goreng, atau jajanan snack yang kalian beli, di pembungkus belakang pasti tertulis berapa berat bruto, neto, dan tara. Yang dimaksud berat bruto yaitu berat keseluruhan atau berat kotor. Dia terdiri dari berasnya dan pembungkusnya. Kemudian yang disebut neto, dia adalah isinya saja. Kemudian yang disebut tara adalah pembungkusnya saja. Di sini ada contoh beras 10 kilo, merek Bantimurung Rice. Nah, di sini berat seluruhnya adalah 10 kilo. Jika berat karungnya adalah 0,2 kilo, berarti berat berasnya berapa? Berarti 10 kilo dikurangi 0,2 kilogram. Ketemu 9,8 kilo. Nah, perlu kalian ingat, yang dinamakan bruto atau berat kotor adalah berat karung dan berasnya. Kemudian berat karung disebut tara, dan satu lagi neto berarti adalah berat bersih atau disebut dengan berat berasnya. Sekarang kita akan mencari cara mencari bruto, neto, dan tara. Bruto tadi adalah berat kotor, berat semuanya. Artinya mencari bruto adalah kita tambah. Nah, bruto adalah neto ditambah tara. Kemudian kalau cara mencari neto, tadi kita kurang. Bruto dikurang tara. Kalau mencari tara, pembungkusnya, berarti bruto dikurang neto. Mudah ya. Kemudian ada juga persen neto. Cara mencari persen itu adalah neto per bruto kali 100%. Berarti kalau mencari persen tara, tara per bruto kali 100%. Ini mudah sekali kalian untuk menghafalkannya. Nah, pertanyaannya dari Bu Rizka, cara mencari persen bruto. Kalau mencari persen bruto, bruto per bruto kali 100%. Bruto per bruto adalah 1. 1 kali 100 jelas 100% karena bruto itu adalah semua barang. Isi plus pembungkusnya. Selanjutnya di sini ada contoh, seorang pedagang membeli satu keranjang mangga harganya 800.000. Pada keranjang tersebut tertulis brutonya 50 kg, taranya 2 kg. Berarti kalian bisa mencari neto. Mencari neto adalah tadi dikurang, bruto dikurang tara. Nah, sekarang permasalahannya, pedagang itu menjual mangga 20.000 per kilo. Jika semua mangga terjual seluruhnya, maka keuntungannya berapa yang diperoleh oleh pedagang? Diketahui, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah keuntungan. Yang pertama kita cari adalah mencari netonya. Bruto kurang tara ketemu 50 dikurang 2, 48 kg. Kemudian dia menjual 20.000 per kilo. Tadi kita hitung berapa kilo? 48. 48 dikali 20 ketemu 960.000. Nah, harga jual 960. Harga beli 800.000. Berarti kita kurangkan. Di mana harga jual lebih tinggi daripada harga beli disebut untung. Untungnya berapa? 160.000. Nah, mudah ya. Kalian bisa ulang-ulang kembali video ini. Kemudian kita bisa melanjutkan ke latihan soal yang ada di Google Classroom. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah menyimak video dari Ibu? Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya,
kita masuk ke tugas di Google Classroom. Selamat mengerjakan, selamat belajar.